Welcome back to Leadership Class. Kita bicara tentang krisis keadilan dan martabat. Kita perlu tahu ada wajah yang tidak boleh hilang saat kita membahas ini. Tahukah Anda, krisis keadilan dan martabat ini sering terjadi bukan ketika orang berkata kasar, bukan. Tetapi ketika manusia pelan-pelan berubah jadi angka, jadi biaya, jadi kasus, risiko atau gangguan sistem. Tidak lagi dilihat sebagai suatu pribadi, tapi dilihat seperti apakah ini produktif, apakah ini menghasilkan angka, gitu saudara. Kita belajar dari kisah Hagar yang cukup menyentuh. Bila kita membaca, sangat jelas di Kejadian 16. Bagaimana Kejadian 16 dan Kejadian 21, kita bisa melihat dari sini kita belajar bahwa Allah, Dia menjumpai setiap pribadi, terutama mereka yang disingkirkan, mereka yang tidak diperhitungkan, mereka yang dianggap seperti angka, bukan pribadi. Saudara, Hagar bukan siapa-siapa, dia budak yang gak pernah diperhitungkan. Tetapi dia wanita pertama yang dijumpai Tuhan. Hagar dipakai, dia ditekan dan dibuang ke padang gurun. Tetapi Allah yang menjumpai Hagar, Allah melihatnya sebagai seorang pribadi, bukan sebagai budak. Dia yang memanggil Hagar, dia mendengar suara Hagar yang biasa gak didengar oleh siapapun karena budak. Dan dia yang membuka mata Hagar, sehingga Hagar bisa melihat sumber kehidupan. Saudara, dari kisah ini, kita harus pegang satu prinsip, wajah yang tidak boleh hilang. Ini menegaskan bahwasanya kepemimpinan Kristen akan disebut gagal saat kita melihat manusia berubah jadi angka, tidak lagi melihat pribadinya atau wajahnya. Ini menguntungkan atau tidak? Ini bisa dimanfaatkan atau tidak? Ini bermanfaat atau tidak? Itu kepemimpinan yang gagal, saudara. Dalam bab buku saya ini tidak menolak keputusan sulit, tapi ini menolak keputusan yang kehilangan belas kasih, hanya pikiran untung, makan itu untung. Sampai kamu tidak lagi melihat pegawaimu sebagai pribadi. Apakah dia bisa dimanfaatin? Singkirkan kalau tidak bermanfaat. Singkirkan, habis dimanfaatkan. Wow, kamu gagal. Kamu bukan orang Kristen yang baik. Apalagi tidak pantas disebut seorang pemimpin Kristen. Kalau yang kamu pikirkan untung, kamu tidak lihat dia sebagai seorang pribadi. Saudara, di sini kita melihat kita harus menolak keputusan yang kehilangan belas kasih. Kita kehilangan bahasa hormat. Kita kehilangan proses adil dan akuntabilitas. Melalui dignity impact assessment, kita semua sebagai pemimpin diajak untuk menyebut wajah-wajah yang akan terdampak dari semua keputusan yang kita buat sebagai pemimpin. Ini juga akan menguji arah dan nilai dan memeriksa kerentanan dan juga mengaudit bahasa. Ini sangat menentukan dukungan dan ini menulis warisan moral dari keputusan kita sebagai pemimpin. Saudara, anggaran boleh terbatas, martabat tidak boleh dipangkas. Saya ulang, anggaran boleh terbatas, tapi jangan kehilangan martabat. Itu tidak boleh dipangkas. Keputusan sulit ini tidak boleh menjadi izin untuk kita kehilangan belas kasih. Katanya pemimpin Kristen, tapi kehilangan belas kasih. Saudara, manusia tidak boleh hilang di balik tabel, di balik prosedur, target-target kita dalam bisnis dan juga kepentingan institusi. Jangan sampai ini institusi Kristen, tapi nggak ada bedanya sama sekular. Saudara, Allah melihat Hagar di padang gurun. Siapa Hagar? Bukan siapa-siapa, budak, nggak biasa terlihat dia. Tapi Allah melihat setiap orang sebagai pribadi, imago Dei. Kita pemimpin Kristen harus belajar melihat orang yang disingkirkan sistem. Jangan sampai kehilangan kasih, belas kasih karena sistem makan itu sistem. Saudara, sebelum menyebut seseorang sebagai beban, ini beban. Ingat bahwa dia, kita semua adalah pribadi yang dilihat Allah. Ingat, bahasa rapat
dapat melatih belas kasih atau melatih kekasaran hati. Keputusan yang selesai belum tentu keputusan yang setia. Martabat tidak hanya dijaga sebelum keputusan, martabat diuji sesudah keputusan. Orang yang paling terdampak ini sering paling jauh dari ruangan keputusan. Kita perlu melihatnya, saudara. Bahkan tulis namanya. Dan lihat dia sebagaimana Allah melihatnya. Tuhan memberkati.